Oke, selamat pagi yang barusan bergabung di live Instagram Wisata Kreatif Jakarta. Sebelum kita mulai ya, gimana kabarnya Sobat Kreatif pagi ini? Apakah sehat? Saya harap sehat ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ya. Nanti kalau kita sudah mulai, apabila ada kendala, misalnya suara saya tidak terdengar ataupun gambarnya agak blur, bisa segera komen ya. Ini selamat pagi buat yang baru gabung. Hari ini spesial karena live Instagram Wisata Kreatif Jakarta biasanya ada di tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat wisata di Jakarta. Hari ini kita akan melakukan live di Surabaya dengan judul Merdeka di Surabaya. Nah, hari ini nanti kita akan mencoba mengeksplor beberapa lokasi dari titik pertempuran di kota Surabaya ya. Jadi zaman dahulu ada beberapa titik pertempuran, tapi nanti kita akan coba mengeksplor salah satu lokasinya ya. Suara saya terdengar semua ya teman-teman yang hari ini join di live Instagram Wisata Kreatif Jakarta. Oke, kita mulai aja ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke teman-teman, selamat datang di kota Surabaya, kota yang berpredikat sebagai kota pahlawan ya. Jadi kalau ngomongin tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak bisa terlepas dari kota Surabaya, karena kota ini memang punya sejarah yang cukup unik dan juga dinobatkan sebagai kota pahlawan oleh banyak pihak ya. Nah, hari ini kita sedang berada tepatnya di area Monumen Tugu Pahlawan. Jadi kalau di Jakarta ada Monumen Nasional, di Surabaya ada Monumen Tugu Pahlawan. Di mana lokasinya? Nah, ini dia. Namun sayangnya karena ini bertepatan dengan masa PPKM dan kemarin kita dengar beritanya sudah diperpanjang ya. Jadi sebenarnya hari ini sudah direncanakan untuk dibuka kembali untuk umum, namun menyesuaikan dengan kondisi dari pemerintah pusat, akhirnya pembukaan dari area Monumen Tugu Pahlawan diundur ya teman-teman ya. Nah, selamat datang teman-teman di Monumen Tugu Pahlawan. Jadi kalau teman-teman lihat, saya agak sambil berjalan saja. Jadi Monumen Tugu Pahlawan ini atau areal Monumen Tugu Pahlawan ini berada di Jalan Pahlawan Surabaya tepatnya, dan sudah ada sejak tahun 1951 teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di depan teman-teman ini ada gerbang candi ya, namanya Candi Bentar. Ini menunjukkan Candi Bentar ini biasanya simbolis sebelum kita memasuki lokasi yang dianggap penting, entah itu candi maupun bangunan-bangunan lainnya. Seperti di depan teman-teman ini terlihat di tengah-tengah dari gerbang Candi Bentar ini terdapat sebuah tugu yang dinamakan Tugu Pahlawan. Dan di depannya itu ada dua patung proklamator ya, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, kenapa kita juga memilih live Instagram hari ini pukul 10 teman-teman? Karena memang kita kembali ke masa lalu di mana proklamasi dibacakan oleh Profesor Bung Karno ya, tepat jam 10 pagi di Pegangsaan Timur nomor 56. Dan apakah teman-teman tahu sebenarnya pada waktu membacakan teks proklamasi 76 tahun yang lalu, Bung Karno ini sebenarnya sedang sakit teman-teman. Jadi beliau didiagnosa sedang mengalami gejala malaria ya. Hal ini diakibatkan pada sebelum harinya beliau kecapean ketika menyusun teks proklamasi. Dan di tanggal 17 Agustus jam 8 pagi beliau sempat diperiksa oleh dokter dan disuruh istirahat teman-teman. Namun akhirnya jam 9 beliau kembali bangun dari peristirahatannya untuk menyiapkan pembacaan teks proklamasi. Dan Monumen Tugu Pahlawan ini teman-teman dibangun juga atas prakarsa dari ide beliau. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar tentang pertempuran Surabaya 10 November ya,
jadi yang diperingati sebagai Hari Pahlawan tanggal 10 November, beliau menginginkan adanya monumen atau tugu yang dapat mengingatkan kita tentang perjuangan rakyat Surabaya atau rakyat Surabaya. Sehingga akhirnya Bung Karno pada waktu itu bingung nih ceritanya, bingung gimana ya caranya untuk supaya bisa mengenang perjuangan rakyatku di Surabaya. Nah, ketika beliau di tengah kebingungannya itu, pas beliau membuka meja kerjanya, lacinya, beliau menemukan sebuah paku. Nah, dari paku itulah Bung Karno kemudian memiliki ide untuk membangun Tugu Pahlawan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, akan saya bantu untuk menampilkan gambarnya ya. Nah, ini teman-teman terlihat ya gambarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di album sebelah kiri yang saya pegang ini adalah desain dari Tugu Pahlawan yang berawal dari gagasan Bung Karno. Nah, gagasan tadi yang saya bilang berupa paku ya. Kalau teman-teman lihat, jika ujung dari Tugu Pahlawan ini saya balik, nah seperti ini akan membentuk seperti paku teman-teman. Jadi bagian ujungnya yang lancip itu adalah bagian untuk ujung pakunya, dan kepalanya yang bagian datar itu sama Bung Karno dibalik seperti ini. Nah, jadi ide filosofi dari Tugu Pahlawan ini merupakan diambil dari paku yang ditemukan oleh Bung Karno di laci meja kerjanya. Nah, untuk pembangunan dari Tugu Pahlawan ini juga memiliki filosofi teman-teman. Jadi sebentar saya geser dulu. Nah, jadi untuk pembangunan dari Tugu Pahlawan ini tingginya itu sebenarnya direncanakan didirikan 45 meter teman-teman. Tapi ketika sedang dibangun ya, itu Bung Karno bersama tim pengerja dari Tugu Pahlawan menemukan bahwa ternyata Tugu Pahlawan ini miring. Nah, Bung Karno kemudian berdiskusi dengan dengan sahabatnya yang ada di Belanda. Kira-kira ukuran berapa yang pas untuk menggantikan 45 meter. Nah, kemudian saran dari teman Bung Karno itu menyuruh Bung Karno untuk membuat monumen ini setinggi 41,15 meter. Kenapa? Karena 41,15 meter itu jika diubah ke satuan yard itu setara dengan 45 yard. Nah, 45 ini dirujuk dari tahun kemerdekaan kita ya. Kemudian kalau teman-teman lihat, saya bantu dengan gambar lagi ya. Bentar. Kalau teman-teman lihat di badan dari Tugu Pahlawan ini, sebenarnya itu terlihat garis-garis lurus ya. Nah, seperti ini teman-teman. Di badan dari Tugu Pahlawan ini terlihat garis-garis lurus. Garis-garis lurus ini berjumlah 10. Jadi ada 10 garis lurus ditarik dari atas ke bawah memutari badan dari Tugu Pahlawan. Nah, kemudian cekungan-cekungan dari garis-garis itu berjumlah 11. Jadi ada garis dan ada cekungan ya. Nah, cekungannya itu berjumlah 11, sehingga jika digabungkan menjadi 10, 11, 45 teman-teman. Jadi merujuk pada Hari Pahlawan ya, 10 November 1945. Kalau teman-teman sendiri apakah sudah pernah datang ke Surabaya? Kalau sudah, apakah pernah datang ke Monumen Tugu Pahlawan teman-teman? Karena kalau teman-teman berkunjung ke Monumen Tugu Pahlawan, nanti ya setelah PPKM berhenti atau setelah COVID mereda, teman-teman sudah tidak perlu lagi kebingungan karena pemesanan tiketnya bisa dilakukan secara online. Dan sambil kita berjalan menuju sisi satunya, teman-teman saya infokan juga bahwa di dalam juga ada museum ya, namanya Museum 10 November. Nah, Museum 10 November ini isinya apa? Jadi Museum 10 November ini berisikan tentang benda-benda memorabilia yang pernah digunakan oleh para pejuang.
Dan kalau teman-teman kesini, teman-teman bisa lihat area parkirnya sangat luas. Jadi tidak perlu bingung untuk mencari tempat parkir. Dan Monumen Tugu Pahlawan beserta museumnya ini nanti dibuka setiap hari Selasa sampai hari Minggu, teman-teman. Dan untuk tiket masuknya sangat murah. Untuk dewasa dan untuk dewasa ya 5.000, kemudian untuk mahasiswa dan pelajar itu jika menunjukkan kartu tanda pelajar ataupun kartu tanda mahasiswa itu bisa gratis ya, teman-teman. Nah, ini saya tunjukkan suasana jalanan di sekitar Tugu Pahlawan. Jadi biasanya kalau tidak ada COVID ya, jalanan ini akan ditutup untuk peringatan atau aksi teatrikal biasanya. Jadi ada aksi teatrikal tentang 17 Agustus. Dan di situ teman-teman bisa lihat, meskipun sebenarnya sudah ada larangan berkerumun ya, tapi warga Surabaya atau masyarakat Surabaya masih ingin memeriahkan perayaan 17 Agustus dengan konvoi sepeda motor. Nah, kalau teman-teman bisa lihat juga di atas ada seperti menara ya, itu adalah kantor Gubernur Jawa Timur. Di mana kantor Gubernur Jawa Timur ini juga menjadi salah satu bangunan yang memiliki sejarah, teman-teman. Kenapa? Karena ketika rakyat Surabaya berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya di tanggal 10 November 45, bangunan ini menjadi saksi bisu ketika tentara sekutu atau tentara Inggris mengirimkan ultimatum ya ke rakyat Surabaya. Jadi pada waktu itu rakyat Surabaya ini diminta untuk menyerahkan senjata hasil rampasan milik Jepang. Nah, namun di gedung inilah ultimatum itu ditolak mentah-mentah oleh Gubernur Jawa Timur. Pada waktu itu namanya adalah Gubernur Suryo. Dan bangunan ini, bangunan kantor Gubernur Jawa Timur ini lokasinya tepat berseberangan dengan area Monumen Tugu Pahlawan tadi ya. Jadi sangat dekat sekali. Nah, saya akan mencoba membawa teman-teman lebih dekat dengan Monumen Tugu Pahlawan ya. Nah, jadi ini yang tadi saya ceritakan, teman-teman. Monumen Tugu Pahlawan memiliki tinggi 41,15 meter ya. Sebenarnya ini adalah kalau kita ngomongin tentang peresmiannya, ini lebih tua daripada Monumen Nasional ya, lebih tua dari Monas, karena Monas itu 10 tahun setelah Tugu Pahlawan berdiri. Tapi kalau untuk tingginya itu jelas masih tinggi Monas ya. Nah, untuk Museum 10 November yang saya katakan tadi, teman-teman bisa melihat bangunan kubah itu ya. Bangunan kubah itu di bawahnya adalah sebuah museum. Kenapa saya bilang di bawahnya? Karena Museum 10 November itu dibangun kurang lebih memiliki kedalaman 7 meter ke bawah. Jadi pada saat itu sebenarnya tidak ada rencana untuk membangun museum, teman-teman. Namun saat penggalian ya, penggalian memang untuk mencari sisa-sisa peperangan ya, ditemukan banyak tulang belulang di bawah area Monumen Tugu Pahlawan ini. Dan tulang belulang itu banyak sekali berceceran di bawah ya. Nah, menemukan hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya pada waktu itu berinisiatif bagaimana kalau sekalian aja kita bikinkan museum. Nah, singkat cerita, akhirnya Museum 10 November didirikan di dalam kedalaman 7 meter ke bawah. Nah, jadi kalau teman-teman nanti datang ke Monumen ke Tugu Pahlawan ya, teman-teman nggak cuman bisa foto-foto selfie di area lapangannya, tapi teman-teman juga bisa masuk ke museumnya, karena saya jamin museumnya sangat keren, sudah penuh dengan digitalisasi ya. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sebelum menjadi Tugu Pahlawan ini, bangunan area ini berupa apa ya? Ada yang bisa tahu? Nah, kalau belum tahu ya, sebenarnya area Tugu Pahlawan ini dulunya adalah
pengadilan tinggi Belanda atau Raad van Justitie, teman-teman. Jadi dulu ini adalah area dari pengadilan Raad van Justitie. Kemudian ketika pertempuran 10 November ya, pertempuran 10 November berkecamuk, area Tugu Pahlawan hancur. Nah, seperti ini. Saya tampilkan foto albumnya ya. Kalau teman-teman perhatikan, lokasi dari album ini sama dengan bagian depan dari kantor gubernur, teman-teman ya. Nah, itu adalah menara dari kantor gubernur, sedangkan ini adalah foto jadulnya. Jadi bisa kita simpulkan, ini ya perbandingannya ya. Nah, ini yang sekarang, ini yang foto zaman dahulu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bagian seberang dari kantor gubernur ini yang merupakan monumen Tugu Pahlawan dulu sudah hancur karena peperangan 10 November ketika kita berusaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, karena sudah hancur lebur, makanya oleh Pak Karno dibangunlah monumen ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, karena kita akan mengeksplor beberapa titik lokasi lagi. Nah, kalau teman-teman lihat jalanan Surabaya meskipun PPKM ini ya masih ramai karena memang bertepatan dengan hari kemerdekaan. Jadi mungkin mereka tidak hanya pengen merayakan di rumah saja, tapi pengen juga menyemarakkan ya suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita nyebrang dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ini intermezzo ya, kalau teman-teman jalan ke daerah ini di hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu lebih tepatnya, teman-teman akan menemukan pasar kaget ya. Jadi ada pasar jongkok gitu, dan jalan ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor karena banyak sekali orang-orang yang berjualan di sini, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di depan situ sudah ada seperti jembatan ya. Ini bukanlah jembatan untuk kendaraan bermotor, tapi merupakan jembatan viaduk atau untuk kereta api. Nah, jembatan viaduk ini dulu menjadi basis pertahanan arek-arek Surabaya untuk melawan melawan kedatangan tentara sekutu. Jadi, kalau teman-teman tahu di Surabaya, kalau di Jakarta kan ada pelabuhan Tanjung Priok ya, kalau di Surabaya ada pelabuhan Tanjung Perak. Nah, dari Tanjung Perak menuju ke area Jalan Pahlawan atau Tugu Pahlawan ini sebenarnya dapat ditempuh kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Tapi, kedatangan tentara sekutu dari pelabuhan Tanjung Perak menuju daerah sini membutuhkan waktu berapa hari, teman-teman tahu? Selama 7 hari. Wah, kenapa bisa selama itu? Karena di tengah jalan banyak arek-arek Surabaya yang menghadang, salah satunya di lokasi ini. Jadi dulu di tempat atas ini banyak sekali arek-arek Surabaya dengan membawa senapan hasil rampasan milik Jepang. Mereka berada di atas jembatan kereta ini menjadi penembak jitu ya. Jadi kalau dari kejauhan sudah kelihatan ada tentara sekutu yang datang, mereka akan menembak. Dan juga teman-teman, nah ini yang unik nih dari jembatan viaduk nih. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah jembatan viaduk ini ada semacam kolong-kolong ya. Nah, ini waktu itu saya pernah bercerita bersama veteran di Surabaya. Kata beliau, lokasi ini atau celah-celah ini dulu juga digunakan para pejuang untuk bersembunyi. Nah, jadi bagaimana caranya? Jadi mereka akan menahan beban tubuhnya. Jadi kalau teman-teman biar gampang menganalogikan, teman-teman tahu Spider-Man ya. Jadi mereka akan menahan beban tubuhnya seperti Spider-Man seperti itu. Nah, ketika ada tank lewat dari sisi arah jalan sana menuju bawah dari jembatan viaduk ini, tentara-tentara itu akan menjatuhkan tubuhnya. Jadi akan disergap dari atas ini. Jadi arek-arek Surabaya akan menjatuhkan dirinya dari atas ini untuk menyergap kendaraan-kendaraan tank yang dipakai oleh tentara sekutu, teman-teman. Nah, makanya
kenapa kok tentara sekutu untuk mencapai area ini butuh waktu lama dari pelabuhan Tanjung Perak? Karena itu di sepanjang perjalanan mereka dihalangi oleh arek-arek Surabaya yang ingin menjaga kemerdekaan ya. Jadi kalau kita ngomongin kemerdekaan itu nggak bisa lepas dari usaha perebutan dan mempertahankan. Karena teman-teman apakah sudah tahu kalau sampai sekarang sebenarnya negara Belanda atau kerajaan Belanda di sana itu masih mengakui kemerdekaan kita di tahun 1949. Lebih tepatnya pada waktu penyerahan kedaulatan di tahun 1949. Nah, jadi kalau teman-teman ke Belanda ke sana sekarang ya, itu teman-teman akan masih banyak menemukan berbagai literatur, bahkan di museum-museum mereka masih menuliskan Indonesia merdeka bukan di tahun 45, tapi di tahun 49. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih kok mereka nggak mau mengakui bahwa Indonesia merdeka 45? Kalau teman-teman ingat di tahun 49 terjadi sebuah konferensi ya, di mana akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan sepenuhnya untuk Indonesia. Nah, kalau mereka mengakui bahwa Indonesia merdeka di tahun 45, logikanya kita bisa menganggap bahwa apa yang dilakukan Belanda dari antara 45 sampai 49 itu merupakan sebuah kejahatan manusia, kemudian juga agresi militer. Nah, ketika kita menganggap kegiatan itu atau tindakan itu sebuah kekerasan manusia, kita bisa minta ganti rugi. Nah, itulah yang dihindari oleh pemerintah kerajaan Belanda. Jadi kalau mereka, oke, kami mengakui bahwa Indonesia merdeka di tahun 45, otomatis kita punya hak untuk minta ganti rugi lah. Berarti dari tahun 45 sampai 49 apa yang kamu lakukan kepada negara kami bisa menuntut ganti rugi dong. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau nanti ke Belanda teman-teman akan menemukan fakta bahwa mereka masih mengakui kita merdeka di tahun 49. Gitu. Nah, satu bangunan lagi teman-teman yang nggak bisa dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan arek-arek Surabaya ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini adalah kantor Pelni atau Pelayaran Nasional Indonesia ya. Nah, kantor ini meskipun sekarang sudah ditutup ya menjadi cagar budaya. Kalau teman-teman bisa lihat selama pendudukan digunakan untuk kantor berita Dome ya. Ini ada tulisan plakatnya. Jadi dulu kantor Pelni ini digunakan sebagai kantor berita Dome pada waktu pendudukan Jepang, dan disinilah suara Bung Tomo ini ya teman-teman ya disiarkan. Jadi salah satu tokoh perjuangan di Indonesia yang terkenal selain Bung Karno itu juga ada Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah satu tokoh pelaku perjuangan di Indonesia yang sangat terkenal juga. Nah, Bung Tomo menggelorakan semangat penolakan ultimatum tentara sekutu dengan berpidato ya atau berorasi, dan salah satu rekamannya disiarkan di sini teman-teman. Jadi dulu ketika perkembangan telekomunikasi kita sudah agak berkembang ya, banyak radio-radio milik Jepang yang diambil alih oleh warga Indonesia, khususnya arek-arek Surabaya. Mereka menggunakan sarana radio ini untuk untuk memberitakan proklamasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mempertahankan kemerdekaan, digunakan untuk menyiarkan penolakan ultimatum. Nah, jadi ini juga merupakan bangunan yang spesial untuk warga Surabaya, karena kalau nggak ada bangunan ini, kemungkinan Bung Tomo nggak bisa menyiarkan semangat penolakan ultimatum. Kenapa? Karena waktu itu arek-arek Surabaya itu yang bisa bersekolah bisa dihitung dengan jari lah. Banyak yang tidak bisa membaca maupun menulis. Dan ultimatum itu diberikan oleh tentara sekutu itu dari atas, dari langit teman-teman. Dari pesawat-pesawat mereka, kemudian mereka menjatuhkan kertas ke bawah. Nah, warga Surabaya nggak tahu ini apa ya maksudnya ya. Nah, disitulah peran Bung Tomo. Bung Tomo bilang kalau kita ini sedang di ultimatum sama tentara sekutu. Kita diminta untuk menyerahkan senjata hasil rampasan milik Jepang. Nah, kita jangan mau ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman.
Dan ngomong-ngomong, kalau ngomongin tentang berita kemerdekaan atau proklamasi, Surabaya itu terlambat, teman-teman. Warga Surabaya terlambat 1 hari ketika mengetahui negaranya sudah merdeka. Jadi ketika Bung Karno tanggal 17 Agustus jam 10 pagi menyatakan proklamasi, di tanggal yang sama di kota Surabaya, warga Surabaya itu masih mengira kita sedang masih dijajah, belum merdeka. Kenapa? Karena orang Surabaya bingung mau meneruskan kabar proklamasi itu di mana, melalui sarana apa. Nah, akhirnya di tanggal 18 Agustus baru berita kemerdekaan Indonesia diterima di Surabaya. Wah, jadi Surabaya sebenarnya ini ya, kudet ya, kurang update. Nah, teman-teman, bangunan berikutnya sebentar saya agak menjauh biar teman-teman dapat view-nya. Kalau teman-teman lihat, ini ada bangunan berwarna hijau. Kemudian di atasnya itu ada semacam menara ya. Ini sekarang digunakan oleh Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Nah, dulunya bangunan ini, teman-teman, digunakan untuk kantor percetakan sebuah koran. Jadi dulu untuk menyebarkan berita proklamasi itu kan sangat belum terlalu gampang ya. Ada beberapa tentara, khususnya tentara Jepang yang masih bercokol di Indonesia ini mengawasi. Nah, kantor berita ini, kantor surat kabar ini dulu memberitakan proklamasi yang sudah dibacakan oleh Bung Karno menggunakan bahasa Jawa. Jadi kantor berita ini dulu namanya Kantor Suara Asia. Jadi kantor berita Suara Asia, cetak koran dan dalam bahasa Jawa menyebarkan berita proklamasi. Jadi dulu metode penyebaran berita proklamasi itu menggunakan bahasa daerah, teman-teman. Kalau di Madura itu menggunakan bahasa Madura, nama korannya Madurasiu. Kalau di Surabaya menggunakan Surabaya Siu. Dulu ini ada Kak Amel nih. Dulu belum ada WA, Kak. Ya bener ya. Dulu kebanyakan masih pakai radio dan telegram ya. Nah, oke, ini kalau ngomongin tentang area Jalan Pahlawan ini memang banyak gedung-gedung bersejarah, bangunan-bangunan Belanda ya. Nah, di sini dulu salah satu pusat pencegatan dari arek-arek Surabaya terhadap tentara-tentara sekutu, teman-teman, di Jalan Pahlawan ini. Sekarang kita geser lagi ke bangunan lain. Ini saya kasih teaser ya, ini Bank Indonesia Surabaya, di mana bank ini merupakan hasil karya Frederick Silaban. Ada yang pernah mendengar Frederick Silaban? Kalau teman-teman yang dari Jakarta harusnya tahu. Bapak Silaban itu adalah yang merancang Masjid Istiqlal ya. Jadi Masjid Istiqlal sama Bank Indonesia di Surabaya itu perancangnya sama Bapak Frederick Silaban. Oke, kita sekarang sudah sampai di gedung berikutnya, yaitu Lindeta Fest ya. Nah, itu kalau tadi saya bilang bangunannya bergaya Belanda. Teman-teman lihat di atas ya, itu ada jendela. Itu kalau dulu namanya adalah dormer. Dalam penyebutan bahasa Belanda dulu namanya dormer istilahnya ya. Nah, kalau ngomongin tentang Lindeta Vest ini sebenarnya adalah salah satu dari top 5 perusahaan besar di Belanda. Dan Lindeta Vest ini berfokus pada ekspor impor barang-barang agrikultur ya. Jadi barang-barang pensupport kegiatan agrikultur. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah tentang bangunan Lindeta Vest ini. Namun, ketika Belanda sudah sempat pergi dari sini dan diduduki oleh Jepang, bangunan ini beralih fungsi, teman-teman. Jadi, Lindeta Vest Stockfish beralih fungsi menjadi gedung Kitahama Butai. Sekarang kita agak geser, teman-teman. Ini masih satu gedung ya, jadi panjang gedungnya. Kitahama Butai itu apa? Kitahama Butai itu adalah sebuah bengkel yang digunakan untuk merawat dan membetulkan
persenjataan milik Jepang. Jadi ada senjata, senapan, terus tank ya. Nah, sekarang bangunan ini menjadi asetnya Bank Mandiri, teman-teman. Jadi sekarang jadi asetnya Bank Mandiri. Bentar. Linde Tevest nggak ada arti khusus, Kak. Itu memang nama perusahaan dari Belanda. Jadi dulu itu ada Internasio, Linde Tevest, kemudian Jacobsen van den Berg. Kalau Jacobsen van den Berg itu setahu saya di Palembang ada ya. Nah, itu memang beberapa perusahaan besar di zaman Belanda dulu, di negara Belanda. Nah, teman-teman bisa lihat pada waktu era Belanda digunakan untuk Linde Tevest, dan di era Jepang namanya Kitahama Butai. Bengkel direbut oleh pemuda Indonesia. Jadi kalau ditanya orang-orang Surabaya, warga Surabaya dulu dapat senjata dari mana sih? Salah satunya adalah dari tempat ini. Sewaktu menjadi bengkel milik Jepang Kitahama Butai tadi. Makanya kan ultimatum Inggris, rakyat Surabaya disuruh menyerahkan senjata hasil rampasan milik Jepang. Nah, ini intermezzo juga nih ya. Teman-teman, apakah pernah mendengar bahasa Surabaya yang ini sebenarnya bukan bahasa kotor, tapi sering digunakan arek-arek Surabaya untuk mengungkapkan kekesalan ya. Pernah mendengar kata-kata jancuk, Jancok? Nah, itu ada beberapa versi cerita. Salah satunya di gedung ini, di Kitahama Butai. Ini di Jalan Pahlawan, Kak Amel, masih di Jalan Pahlawan. Jadi kata-kata jancuk itu dulu ada seorang tentara sekutu ya, tentara Belanda itu mengidolakan seorang seniman. Namanya Jan Koks. Jan Koks tulisannya JAN spasi COX. Nah, Jan Koks. Nah, tentara itu saking ngefans-nya sama seniman si Jan Koks tadi, dia nulis nama Jan Koks itu di tanknya. Nah, karena arek-arek Surabaya itu biar lebih cepat kasih kode ke teman-temannya, misal ada tentara Belanda datang tuh. Nah, kan biar lebih cepat, akhirnya rakyat Surabaya bilang jancuk lewat. Nah, jancuk yang dimaksud arek Surabaya zaman dahulu itu sebenarnya adalah tank. Nah, karena di tanknya itu ada tulisan Jan Koks tadi, si seniman pelukis tadi. Nah, akhirnya sampai sekarang dilestarikan ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin jancuk itu dulu sebutan untuk tanknya tentara Belanda ya, gitu. Jadi monggo teman-teman kalau ke Surabaya silahkan kapan-kapan datang ke area Jalan Pahlawan, karena di sini banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah. Kemudian area Jalan Pahlawan ini juga dekat dengan kota lamanya Surabaya, yaitu di area Jembatan Merah Surabaya. Nanti kapan-kapan kita akan explore kawasan Jembatan Merah Plaza, karena di Jembatan Merah itu banyak sekali bangunan-bangunan yang lebih ikonik. Jadi kalau di Jakarta itu seperti Kota Tua, di Semarang seperti di Kota Lama gitu ya. Iya, Kak Abel ya, kreatif orang Indonesia. Nah, kurang lebihnya itu teman-teman di live Instagram hari ini, karena kita durasinya juga nggak bisa lama-lama ya. Jadi kalau sekali lagi saya rekomendasikan kalau jalan ke daerah Jalan Pahlawan, teman-teman bisa mengunjungi Monumen Tugu Pahlawan ya. Nanti barangkali ada yang kelewat live Instagram ini di awal, akan saya save, jadi teman-teman bisa mengikuti sedikit perkembangan dari suasana kemerdekaan di Surabaya. Oke teman-teman, saya tutup live Instagram hari ini. Jadi teman-teman semoga selalu sehat dan kita bisa berjumpa lagi di rute-rute menarik wisata kreatif Jakarta maupun virtual tournya ya. Terima kasih, selamat pagi semuanya.